Perkenalkan, nama saya Eva Sofia Bau, NPM 12190058. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi 3 sektor. Baik, langsung saja. Ekonomi 3 sektor adalah ekonomi yang lebih maju dibandingkan ekonomi 2 sektor, di mana perekonomian 3 sektor ini ada 3 pihak yang berperan. Karena perekonomian yang sangat berperan, ada 3 pihak yang ada pada perekonomian 3 sektor tersebut, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga. Nah, bagaimana kaitan-kaitan dalam 3 sektor ini? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hubungan antara perusahaan dengan rumah tangga. Adalah hubungan bisnis di mana rumah tangga ini menyediakan tenaga kerja, tempat, modal, sehingga rumah tangga ini akan diberikan gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan ke rumah tangga. Kemudian rumah tangga ini memberikan keuntungan pada perusahaan berupa konsumsi rumah tangga. Jadi semua rumah tangga membeli produk dari suatu organisasi yang bernama perusahaan. Misalnya ada rumah tangga yang berperilaku memproduksi suatu barang, maka rumah tangga tersebut disebut perubahan. Kemudian rumah tangga ini menggunakan uangnya untuk mengkonsumsi barang. Sisanya digunakan tabungan. Tabungan ini nantinya turun ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini masih banyak bermacam-macam, bisa bank dan non-bank. Non-bank itu misalnya arisan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Semua termasuk bank. Kalau bank yang kita tahu itu yang formal, yaitu BRI, BCA, BNI. Bank ini menyimpan uang. Uang itu tidak didiamkan saja, tapi uang itu sebagai bukti modal untuk dipinjamkan kepada pengusaha. Pengusaha itu perusahaan. Jadi proses bisnis ini yang menyimpan dan menerima uang rumah tangga. Kemudian dari uang tersebut disalurkan kepada pengusaha sebagai modal investasi. Nah, bagaimana dengan pemerintah berjalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin modern? Bahwa pemerintah itu muncul untuk memberikan kesejahteraan pada rumah tangga dan perusahaan. Kita tahu kalau di zaman dahulu pelaku ekonomi hanya 2, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Maka di situ muncul pemerintah untuk menjadi penengah ataupun pengadil perusahaan dan rumah tangga. Pemerintah berjalan jika ada pajak individu dari rumah tangga maupun pajak dari perusahaan. Perusahaan pun mengeluarkan pajak yang disebut pajak perusahaan. Pemerintah bisa memberikan gaji atau upah kepada rumah tangga, misalnya gaji untuk pegawai negeri, TNI, Polri, dan lainnya diperoleh dari pajak rumah tangga maupun pajak perusahaan. Pemerintah tugasnya menjaga stabilitas ekonomi. Pajak menjadi salah satu instrumen dari pemerintah untuk menggerakkan atau menstabilkan kegiatan ekonomi. Nah, ini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.